Halo guys, kembali lagi bersama saya Florentina Yuniduhat. Saya adalah mahasiswi Stipa Santo Cyrillus Ruteng. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah anti korupsi dengan judul Upaya Pemberantasan Korupsi. Oke teman-teman, sebelum saya mempresentasikan bahan mata kuliah ini, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, berikutnya saya akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Oke teman-teman, korupsi merupakan tindakan pidana yang sangat merugikan banyak orang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus korupsi terbanyak dalam sejarah dunia. Oleh karena itu, dibangun suatu tindakan sebagai upaya pemberantasan tindakan atau kasus ini. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa untuk memberantasi korupsi ini adalah pemberian hukuman kepada pelaku seberat-beratnya. Maka dalam memberantas korupsi ada dua upaya besar yang merujuk pada tindakan terjadinya korupsi dan sebelum terjadinya korupsi atau tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif. Upaya yang dilakukan dengan strategi yang harus dirancang secara terencana sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang berikut konsep pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi merupakan suatu gagasan untuk menanggapi tindakan korupsi yang terjadi sekaligus menanggulangi konflik akibat tindakan korupsi. Konsep ini tidak semata-mata menitik beratkan pemberlakuan suatu hukum tegas, berat, dan menyiksa pelaku, namun juga merujuk pada aksi konkret mencegah terjadinya tindakan korupsi. Indikator penting dan menjadi dasar undang-undang juga mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Konsep itu terdiri dari pencegahan pada lembaga penegakan, pencegahan pada lembaga lainnya, pencegahan penindakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan pelaporan. Yang berikut, upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Kriminal polisi oleh G. Pater Hoevanagels. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemindahan lewat massa media. Ada dua jalur penanggulangan, yaitu jalur penal atau tindakan pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan atau penindasan sesudah kejahatan terjadi, dan non-pidana atau melalui sarana-sarana non-penal dengan menitik beratkan pada tindakan preventif atau pencegahan. Berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang pertama, salah satu cara memberantasi korupsi yang pada umumnya memiliki fungsi mengkritik lembaga pemerintahan serta pegawainya. Yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Yang keempat,
reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Yang kelima, salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Yang keenam, dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen, baik di pusat atau DPR maupun di daerah atau DPRD. Oke, yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Untuk kontrak pekerjaan atau penggadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan. Oke, yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi, termasuk media yang membuat tahu akan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, isu mengenai publik atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam memberantasi korupsi, salah satu dengan melakukan kampanye bahaya korupsi. Yang ketiga, salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat, di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Yang kelima, pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang terima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Media menjadi sarana mempermudahkan setiap kedok yang dilakukan oleh koruptor. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOS baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Yang ketujuh, salah satu cara untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik atau perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya mengandalkan suatu instrumen undang-undang pemberantasan tindakan pidana korupsi, tetapi instrumen lain, salah satu contohnya undang-undang tindakan pidana money laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa undang-undang perlindungan saksi dan korban. Untuk memberdayakan pers, perlu undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Undang-undang Cipta Kerja
juga salah satu undang-undang yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan serta elektronik sehingga pungutan liar dapat menghilangkan. Yang berikut, monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya, maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Yang berikut, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun negara internasional. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, transparansi internasional atau sering dengan singkatan TI, misalnya membuat program National Integrity System. Oke teman-teman, sekian saja video presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih.